Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di channel RP. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal TKP yang sesuai dengan kisi-kisi CPNS tahun 2021, yaitu ada pelayanan publik, sosial budaya, jejaring kerja, TIK, kemudian profesionalitas dan anti radikalisme. Sedikit gambaran untuk teman-teman, di soal TKP kali ini nanti diberikan konteksnya, jadi kita mudah untuk mengerjakan soalnya. Untuk itu, teman-teman harus tahu dulu tips dan trik pengerjaan soal TKP tersebut. Trik pengerjaan untuk soal TKP ini, yang pertama itu kita lihat konteksnya kemana, ke profesionalisme kah, ke jejaring kerja kah, ke sosial budaya, ke TIK atau ke anti radikalisme kah. Kemudian yang kedua itu kita lihat sebagai siapa kita di soal. Misalnya kita sebagai rekan kerjanya, atau kita sebagai atasan, atau kita sebagai anggota grup. Kemudian yang ketiga itu kita lihat opsi jawabannya. Tips dan ciri-cirinya, yang pertama itu kita lihat pelayanan publik. Di mana ciri-ciri dari pelayanan publik itu mampu menampilkan perilaku kemanusiaan yang bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki. Nah, kalau untuk tipsnya, kita cari yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Contoh soalnya, Tia bertugas di bagian customer service dan tiba-tiba ia mendadak pingsan karena memaksakan diri tetap bekerja dalam keadaan sakit. Tuti adalah teman seruangan Tia. Saat itu, Tuti juga sedang mengerjakan tugas-tugasnya. Tuti diminta menggantikan Tia melayani pelanggan. Sikap Tuti adalah A. Meninggalkan tugasnya dan langsung menggantikan posisi Tia bertugas melayani customer. B. Menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu, baru setelah itu menggantikan Tia. C. Bersikap acuh karena merasa bukan tanggung jawabnya. D. Menunggu Tia sadar dari pingsannya, kemudian memintanya bertugas kembali. E. Menunggu teman lain menggantikan tugas Tia. Nah, di sini konteksnya kan tentang pelayanan publik. Kita lihat si Tuti ini berperan sebagai siapa? Si Tuti itu adalah rekan kerja yang seruangan dengan si Tia. Lalu kita lihat di opsinya yang paling tepat karena ini konteksnya pelayanan publik itu adalah yang A, yaitu dia langsung meninggalkan tugasnya dan langsung menggantikan posisi Tia bertugas melayani customer. Ini yang mendapatkan poin yang 5. Kemudian yang B ini menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu, baru setelah itu menggantikan Tia, ini mendapatkan poin 4. C. Bersikap acuh karena merasa bukan tanggung jawabnya, itu mendapatkan poin 1. Kemudian yang D. Menunggu Tia sadar dari pingsannya, kemudian memintanya bertugas kembali, itu mendapatkan poin 2. Dan yang E ini menunggu teman lain untuk menggantikan tugas Tia, itu mendapatkan poin 3. Kita ke kisi berikutnya itu tentang sosial budaya. Yang mana ciri-ciri dari sosial budaya itu mampu beradaptasi dan bekerja sama secara efektif dalam bermasyarakat. Kalau tipsnya, kita pilih yang paling mampu beradaptasi dan bekerja sama. Kita lihat contoh soal sosial budaya. Yogi mengadakan kunjungan kerja ke sebuah daerah baru. Di sana, kepala daerahnya mengadakan acara adat dan memberikan hidangan makanan khas daerah yang tidak disukai Yogi. Yang akan dilakukan Yogi adalah A. Memakan makanan yang disajikan dalam porsi yang sedikit saja. B. Meminta panitia untuk mengganti menu makanan sesuai dengan kesukaannya. C. Membeli menu makanan sendiri supaya tidak merepotkan panitia. D. Memakan dan menghabiskan makanan yang disajikan tanpa ragu-ragu untuk menghormati. E. Meminta panitia untuk membeli menu khusus untuknya tetapi menggunakan uang pribadinya.
Nah, di sini kita lihat konteksnya itu sosial budaya. Di sini si Yogi itu adalah orang baru yang datang ke suatu daerah. Nah, karena dia orang baru ke suatu daerah, jadi dia itu harus bisa beradaptasi. Karena sosial budaya itu tadi tipsnya itu adalah kita cari yang bisa beradaptasi dan bekerja sama. Maka jawabannya itu adalah yang D. Yang D ini akan mendapatkan poin 5, yaitu memakan dan menghabiskan makanan yang disajikan tanpa ragu-ragu untuk menghormati, meskipun si Yogi ini tidak menyukai makanannya. Kemudian yang bernilai 4 itu yang A, yaitu memakan makanan yang disajikan dalam porsi yang sedikit saja. Kalau yang B ini meminta panitia untuk mengganti menu makanan sesuai dengan kesukaannya, itu berpoin 1, karena ini sudah sangat tidak sopan. Dan yang C ini membeli menu makanan sendiri supaya tidak merepotkan panitia, itu berpoin 3. Dan untuk yang E, meminta panitia untuk membeli menu khusus untuknya tetapi menggunakan uang pribadinya, itu bernilai 2. Yang ketiga itu jejaring kerja, yang mana kalau ciri-cirinya mampu membangun dan membina hubungan, terdapat unsur kinerja dan koneksi. Untuk tipsnya, kita pilih yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Kita ke contoh soalnya. Dalam suatu rapat, Ari dan Sinta memiliki perbedaan pendapat tentang kegiatan yang akan dilakukan minggu depan. Ari tidak setuju dengan Sinta. Sikap Sinta adalah A. Menanyakan alasan pendapat Ari tersebut dan mempertimbangkannya jika memang baik. B. Teguh pada pendapatnya. C. Perkataan Ari tidak diambil hati, perbedaan adalah hal yang wajar. D. Merasa tersinggung dengan perkataan Ari. E. Menghormati perbedaan tersebut. Nah, di sini konteksnya itu jejaring kerja. Jadi kita harus bersikap supel dan terbuka. Karena si Ari ini tidak setuju dengan si Sinta, maka sikap Sinta itu adalah menanyakan alasan pendapat Ari tersebut dan mempertimbangkannya jika memang baik. Jadi Sinta ini harus bersikap terbuka dan dia harus bisa menerima masukan dari si Ari apabila itu memang baik dan disertai dengan alasan pendapat si Ari tersebut. Kalau untuk yang B, teguh pada pendiriannya itu berpoin 1 karena dia sangat egois. Kemudian yang C itu perkataan Ari tidak diambil hati, perbedaan adalah hal yang wajar. Nah, ini berpoin 3. Kemudian yang D, merasa tersinggung dengan perkataan Ari, ini poinnya 2. Dan yang E, menghormati perbedaan tersebut, itu poinnya 4. Kisi-kisi yang keempat itu tentang teknologi informasi dan komunikasi, di mana ciri-cirinya itu mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Kalau tipsnya itu cari yang paling maju dan canggih. Kita lihat contoh soalnya. Perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang dengan cepat. Hal yang mungkin akan saya lakukan terkait dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat adalah A. Cenderung mempelajari sebatas kemampuan. B. Stagnan di teknologi yang sudah saya kuasai saja. C. Adaptif dan inovatif serta menggunakannya untuk hal-hal positif. D. Adaptif hanya di teknologi tertentu saja yang menurut saya menguntungkan. E. Adaptif jika ada yang membimbing. Nah, karena di sini konteksnya tentang teknologi informasi dan komunikasi, berarti kita cari di mana kita yang ingin maju dan canggih. Di sini itu adaptif dan inovatif serta menggunakannya untuk hal-hal positif. Berarti opsi jawaban yang 5 itu adalah yang C. Kalau yang A, cenderung mempelajari sebatas kemampuan, itu bernilai 2. Kemudian yang B, stagnan di teknologi yang sudah saya kuasai saja, berarti kita tidak ingin berkembang karena kita cukup berhenti di teknologi yang sudah kita kuasai, itu bernilai 1. Kemudian yang D, adaptif hanya di teknologi tertentu saja yang menurut saya menguntungkan, itu bernilai 4. Kemudian yang E,
adaptif jika ada yang membimbing itu bernilai 3. Berarti kita tidak ada inisiatif untuk mempelajarinya sendiri. Lalu profesionalisme yang mana ciri-cirinya itu mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Kalau tipsnya itu kita pilih tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Kita lihat contoh soalnya. Vita baru saja dipindahkan ke bagian yang mana beberapa orang di antaranya pernah berkonflik dengannya terkait dengan hal-hal yang sepele maupun serius. Maka yang akan Vita lakukan adalah A. Tidak mengingat konflik yang pernah terjadi. B. Membahas permasalahan yang belum tuntas secara empat mata dan menuntaskannya. C. Tetap fokus dan profesional pada pekerjaannya tanpa menghiraukan hal tersebut. D. Bekerja secara independen tanpa harus meminta bantuan. E. Berkomunikasi dengan baik sebagaimana biasanya. Nah, karena di sini konteksnya profesionalisme, maka jawaban yang tepat itu adalah yang C, yaitu tetap fokus dan profesional pada pekerjaannya tanpa menghiraukan hal tersebut. Tetapi apabila yang ditanyakan itu sosial budaya, itu jawabannya yang E, berkomunikasi dengan baik sebagaimana biasanya. Nah, kalau untuk yang A itu tidak mengingat konflik yang pernah terjadi, itu kita mendapatkan poin 3. Kemudian yang B, membahas permasalahan yang belum tuntas secara empat mata dan menuntaskannya, itu berpoin 2. Kemudian yang C, tetap fokus dan profesional, ini yang berpoin 5 tadi. Dan yang D, bekerja secara independen tanpa harus meminta bantuan, itu berpoin 1. Karena tidak mungkin kita bisa bekerja sendiri. Dan yang E, berkomunikasi dengan baik sebagaimana biasanya, itu berpoin 4. Kita ke kisi-kisi yang terakhir, itu tentang anti-radikalisme. Di mana ciri-ciri dari anti-radikalisme itu memberi tanggapan terhadap kondisi yang terjadi dalam bentuk evaluasi, penolakan, perlawanan, bahkan kekerasan. Kalau tipsnya itu, kita pilih jawaban yang menolak paham radikal, itu paham yang menginginkan perubahan dengan cara kekerasan. Kita ke contoh soalnya. Devi tergabung dalam sebuah grup WhatsApp. Saat ini, grup sedang ramai oleh isu yang mengarah kepada hujatan kebencian pada suatu etnis. Salah satu anggota grup membagikan pesan broadcast ke grup, kemudian ditanggapi oleh beberapa anggota grup, sehingga berakhir hujatan pada etnis tersebut. Sikap Devi pada situasi ini adalah A. Tidak langsung percaya pada informasi yang di-share oleh anggota grup dan mencari tahu kebenaran info yang di-share. B. Tidak ikut-ikutan menghujat dan hanya menjadi silent reader. C. Langsung keluar dari grup WhatsApp karena bahasan grup tidak sesuai dengan marwah Pancasila. D. Mencoba menguji kebenaran informasi yang dibagikan. E. Menguji kebenaran informasi yang dibagikan terlebih dahulu dan mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa mempercayai informasi yang beredar serta tidak melakukan respon yang mengarah pada hujatan kebencian. Nah, di sini kan tentang anti-radikalisme konteksnya. Jadi kalau untuk anti-radikalisme itu kita tidak ingin adanya kekerasan. Kemudian kita juga harus bersikap mengevaluasi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Terlebih dahulu kita harus menguji kebenaran informasi yang dibagikan terlebih dahulu. Kalau di yang D itu masih mencoba menguji, berarti itu masih kurang tepat. Berarti yang mendapatkan poin 5 itu adalah yang E. Kemudian yang poin 4-nya mencoba menguji kebenaran informasi yang dibagikan, itu poinnya 4. Kemudian yang ketiga itu kita tidak langsung percaya pada informasi yang di-share oleh anggota grup. Ini poinnya 3. Kalau yang berpoin 2 itu tidak ikut-ikutan menghujat dan hanya menjadi silent reader. Yang berpoin 1 itu langsung keluar dari grup WhatsApp
karena bahasan grup itu tidak sesuai dengan marwah Pancasila. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, serta di-subscribe dan di-share kepada teman-teman yang lainnya agar channel ini terus berkembang. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, bisa teman-teman selipkan di kolom komentar, dan jika ada saran untuk perbaikan video kedepannya juga bisa diselipkan di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton.